Silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Bagaimana sikap kita terhadap keturunan Nabi yang tidak termasuk ke dalam Ahlul Bait sebagai kita pandangan dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apabila ada tokoh yang mengaku aswaja tapi dia menghina daripada Ahlul Baitnya Nabi, apakah dia pantas disebut aswaja? Allah, baik, kita lanjutkan sekarang. Buka halaman 27. Kalangan Wahabi dalam memaknai Ahlul Bait tidak keluar dari 4 pendapat aswaja di atas. Karena secara umum kalau dalam soal fikih, saudara, Wahabi itu ikut madhab Imam Ahmad. Secara fikih mereka banyak mengikuti pendapat Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, karena mereka mengikut pendapat Imam Ahmad ibn Hambal, yang nggak beda dengan kita. Jadi di kalangan mereka ada yang melihat, oh Ahlul Bait itu keturunan Nabi. Oh Ahlul Bait itu juga istri Nabi. Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, Ibn Taimiyah memilih itu. Bahwa Ahlul Bait itu adalah para istri Nabi dan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dalam konteks ini nggak beda ya kawan. Kalau soal Wahabi sekarang ada yang benci kepada Ahlul Bait, itu urusan lain. Nah, kita bicara secara madhab. Nah, di kalangan daripada pentolan-pentolan ulama-ulama Wahabi atau Salafi, saudara, dalam soal ini mereka tidak keluar dari 4 pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun Syiah secara umum ada yang menarik. Mereka punya pandangan sendiri, saudara. Nah, walaupun mereka juga berbeda-beda pandangannya, tapi salah satunya mereka mengatakan Ahlul Bait hanya terbatas kepada Ashabul Kisah, yaitu Rasulullah SAW, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Nah, kenapa Syiah mengatakan Ahlul Bait cuma 5? Mereka bilang kalau keturunan Nabi itu namanya itrah, itu namanya zuriyah, bukan Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait cuma 5, yaitu Nabi, Sayyidina Ali, kemudian putri Nabi yang bernama Fatimah, kemudian cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kenapa? Karena waktu ayat ini diturunkan, saudara, Nabi membuka kain burdahnya, saudara, kalau kayak kita nih sal yang besar, kemudian Siti Fatimah dipanggil, Sayyidina Ali dipanggil, 2 cucunya dipanggil, kemudian Nabi tutup. Nabi mengatakan, inilah Ahlul Baitku. Nah, jadi waktu ayat yang tadi itu ayat tathir surat Ahzab ya. Coba lihat surat Ahzab ayat berapa? Nah, jadi innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk membersihkan kamu hai Ahlul Bait dari segala kekotoran. Nah, waktu ayat ini turun, Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi panggil Siti Fatimah, Nabi panggil Sayyidina Hasan, Nabi panggil Sayyidina Husain, Nabi rangkul semua, Nabi tutup dengan apa namanya kisahnya, makanya disebut Ahlul Kisah, Ashabul Kisah. Saudara, kemudian Nabi mengatakan, inilah Ahlul Baitku. Nah, makanya orang-orang Syiah tidak memperluas makna, tidak memperluas kepada keturunannya. Jadi mereka mengatakan hanya 5 itu yang Ahlul Bait saja. Adapun keturunannya itu semua disebut zuriyah atau itrah. Mereka tidak akui disebut sebagai Ahlul Bait. Itu yang pertama. Ada lagi kalangan Syiah yang mencoba memperluas makna Ahlul Bait. Mereka bilang Ahlul Bait itu di samping yang 5 tadi itu, saudara, yang disebutkan tadi, juga keturunan Sayyidina Husain yang menjadi imam-imam mereka. Di sini kita lihat imam 12, saudara. Jadi Syiah Imamiyah itu mengatakan bahwa yang menjadi Ahlul Bait itu Rasulullah SAW dan Siti Fatimah Zahra, saudara, berikut imam 12 mereka. Siapa itu imam 12 mereka? Pertama Sayyidina Ali, nah, kedua Sayyidina Hasan, yang ketiga Sayyidina Husain. Nah, yang keempat sampai ke-12 itu keturunan Sayyidina Husain semua.
Yaitu di situ kita lihat ada Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bagir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi mereka bilang hanya ini Ahlul Bait. Selain ini dari keluarga Nabi, turunan Nabi tidak disebut Ahlul Bait, tapi disebut Itrah. Nah, ini diantara dua pendapat dari kalangan Syiah. Sebetulnya dari kalangan Syiah ada beberapa pendapat, tapi diantara dua pendapat yang populer ini, yang pertama Ahlul Bait hanya Ashabul Kisah, cuma 5 orang. Yang kedua Ahlul Bait Nabi dan Siti Fatimah ditambah 12 imam, ya ikhwan. Hanya itu yang disebut Ahlul Bait. Jadi kalau ngikut pendapat Syiah, saudara, maka habaib yang ada di zaman sekarang ini bukan Ahlul Bait. Mereka cuma itrah, dzurriyyah. Tapi kalau ikut Ahlus Sunnah, saudara, keturunan Nabi yang ada saat ini Ahlul Bait semua. Nah, hanya saja tadi saya mencoba untuk membatasi kriteria Ahlul Bait untuk menjaga citra Ahlul Bait itu sendiri. Sebab nanti umat kebingungan. Oh, ini ada satu marga Habib, tapi jadi pendeta. Bagaimana ceritanya? Katanya Ahlul Bait. Sudah ada, protes-protes semacam itu sudah ada. Makanya kita tandaskan. Enggak, walaupun dia turunan Nabi, kalau dia bukan Islam, dia bukan Ahlul Bait. Nah, jadi jangan kemudian ditarik-tarik untuk menjelekkan Ahlul Bait. Siapapun, saudara, kita bukan malaikat. Dari keturunan Nabi pun, saudara, ya ada yang tersesat jalan, ada yang jalannya lurus. Saudara, sama. Semua suku bangsa juga begitu. Mereka bukan malaikat. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang jahat. Saudara, ada yang baik, ada yang buruk, dan seterusnya. Baik. Selain yang tersebut di atas dalam pandangan Syiah, bukan Ahlul Bait. Untuk keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain Ahlul Bait disebut dzurriyyah Nabi atau disebut Ali Nabi, saudara, atau disebut juga dengan istilah Al-Itrah. Jadi istilah Al-Itrah berlaku untuk seluruh Bani Hashim, sebagaimana dipaparkan Muhammad Husain bin Muhammad Al-Muzaffar melalui kitab Ats-Tsaqalain. Saudara, ini pandangan Syiah. Jadi Syiah membagi-bagi tuh, ada yang disebut dzurriyyah, disebut al, disebut itrah. Nah, itrah itu yang maknanya lebih luas ketimbang dzurriyyah dan ali. Kalau dzurriyyah hanya untuk keturunan aja. Kalau itrah itu mencakup daripada Bani Hashimnya. Baik. Terlepas dari semua perbedaan pendapat di atas, kalangan Aswaja sepakat bahwa semua keturunan Nabi alaihi salatu wassalam yang beragama Islam termasuk Ahlul Bait, apalagi yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Jadi kalau keturunan Nabi beragama Islam, bertakwa kepada Allah, soleh, beriman, berakhlakul karimah, udah nggak diragukan. Kalau itu adalah Ahlul Bait Nabi, saudara. Nah, inilah karakter khas Aswaja. Jadi kalau kita lihat tadi pendapat-pendapat Wahabi, pendapat-pendapat Syiah seputar daripada keluarga Nabi, saudara, ternyata Aswaja menunjukkan karakternya dalam pendapat. Apa karakter Aswaja? Iktidal, adil dalam menilai sesuatu, insaf, netral, saudara, nggak berat sebelah, tawassut, pertengahan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tawazun, seimbang, dan tasamuh, selalu toleransi. Nah, ini sekali lagi karakter Aswaja yang 5 ini perlu kita jaga, baik dalam berfatwa, dalam berpendapat, dalam berkata, dalam berbuat. Nah, ini karakter Aswaja selalu kita jaga. Makanya Aswaja dengan 5 karakter ini nggak gampang ngafirin orang, nggak gampang fitnah orang, nggak gampang untuk saudara menyesatkan daripada satu pendapat, kecuali kalau sudah betul-betul kufrun bawah atau yang dolalah mubinah, ya ikhwan. Baik, itulah pelajaran kita tentang Ahlul Bait Nabi. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini manfaat buat kita semua. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan, silakan. Ya, yang belakang dulu. Mana mic-nya? Yang wireless silakan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathur Rahman Mulyana.
sesuai penjelasan antum yang tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap ahlul bait itu pasti keturunan Nabi Muhammad SAW, dan tapi tidak semua keturunan Nabi SAW itu keturunan itu termasuk ke dalam kategori ahlul bait yang tadi. Dan kemudian pertanyaannya, Habib, bagaimana sikap kita terhadap keturunan Nabi yang tidak termasuk ke dalam ahlul bait sebagai kita pandangan dari sisi ahlus sunnah wal jamaah? Syukran, Habib. Baik, saya mau balik bertanya kepada siapa namanya? Bagaimana sikap Anda terhadap saudara sesama muslim yang salah jalan? Diapain? Dikatain, dimusuhin, dibully, apa didakwahkan? Sama. Jadi kalau kita bertemu dengan keturunan Nabi yang tidak masuk kategori ahlul bait, artinya dia turunan Nabi, cuman dia suka maksiat, dia suka berbuat jelek, ya dakwahkan. Apalagi kalau kita ketemu turunan Nabi yang keluar dari Islam, atau yang ucapan-ucapannya bernada ateis, sadarkan. Sadarkan, Anda ini keturunan Nabi, mestinya nggak boleh begini. Mestinya Anda ini lebih Islam dari yang lain, lebih beriman dari yang lain. Mestinya Anda ini menjadi pembela daripada agama yang dibawa oleh datu Anda. Jadi dakwahkan. Jadi jangan dibeda-bedain ya kawan. Mau keturunan Nabi, mau bukan keturunan Nabi, saudara sesama muslim kita, kalau mereka itu berbuat salah, ya kita nasihati, kita dakwakan, kita luruskan, agar dia kembali ke jalan yang benar. Jelas ya? Nah itu yang penting. Bagus pertanyaannya ya kawan. Jadi jangan ada di antara kita, ada turunan Nabi berbuat jelek, tapi dia nggak mau lurusin. Wah takut kualat. Wah nanti kalau nasihatin bisa kualat. Itu kan turunan Nabi, kalau kita kan bukan. Enggak betul. Itu doktrin enggak betul ya kawan. Para ulama dari kalangan habaib sejak dulu kala sampai hari ini tidak pernah ada yang mendoktrin kalau habaib rusak diemin, kalau habaib rusak biarkan. Enggak boleh. Nah justru kalau ada habaib yang rusak, lebih utama untuk kita selamatkan dia agar dia kembali ke jalan yang benar. Apalagi Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Jadi Nabi mengatakan, tolonglah saudaramu, maksudnya saudara muslim nih, seagama ya kawan, tolong dia. Baik dia itu zalim atau dia mazlum. Baik dia yang berbuat zalim atau orang yang dizalimi. Tolong dia. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman, tentu kita tolong dia kalau dia mazlum, kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman, lalu bagaimana kita tolong dia kalau justru dia yang zalim, dia yang jahat? Apa jawab Nabi? Tahjuzhu an zulmi fadzalika nasruh, kau cegah dia dari kezalimannya, begitulah cara menolongnya. Jelas kan? Ini berlaku buat semua unsur akhaka. Pokoknya muslim yang mana aja, mau turunan Nabi, bukan keturunan Nabi, semuanya kalau salah wajib kita tolong. Bagaimana menolongnya? Menyelamatkan dia dari jalan yang tidak benar, dikembalikan ke jalan yang benar. Jadi kalau ada yang bilang turunan Nabi kalau lagi mabuk diemin, salah, nggak betul itu. Kalau lagi mabuk nasihatin, suruh sadar. Saudara, bawa dia, terus nasihati, terus tegur saudara. Nah itu yang perlu kita ketahui. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nabi Ismi Yazid Kamal Mahdi ingin bertanya, apabila ada tokoh yang mengaku aswaja tapi dia menghina daripada ahlul baitnya Nabi, apakah dia pantas disebut aswaja? Baik, pertanyaan bagus, saudara, fokus sesuai dengan materi kita. Tadi sudah kita katakan yang kita pelajari saat ini adalah ciri khusus aswaja. Ciri, saudara. Nah, jadi kalau disebut ciri khusus aswaja, kalau dia punya ciri itu dia aswaja. Kalau dia nggak punya ciri itu, dia bukan aswaja.
Nah, kemarin sudah kita sampaikan ciri khusus yang pertama apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang ngaku aswaja, ngaku cinta Allah, tapi kepada Rasulullah kurang ajar, aswaja bukan? Bukan. Nah, yang kedua sekarang cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada para sahabat Nabi. Nah, kalau ada yang ngaku aswaja, tapi dia nggak cinta kepada Ahlul Bait, bahkan dia hina-hina, dia fitnah-fitnah keturunan Nabi dengan aragalakan fitnah, bukan, dia bukan aswaja ya kawan. Walaupun dia 1000 kali bersumpah wallahi kalau dia aswaja. Kalau dia benci kepada keluarga Nabi, apalagi memfitnah keluarga Nabi, saudara, dia bukan aswaja. Termasuk sahabat Nabi yang akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang. Kalau ada orang ngaku aswaja, tapi dia benci kepada para sahabat Nabi, bukan, dia bukan aswaja. Walaupun dia tunjukkan cintanya kepada keluarga Nabi, dia cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi, cinta kepada Sayyidina Hasan, Husain, Fatimah Zahra, semua dia cinta. Tapi terhadap sahabat Nabi, dia hina, dia lecehkan, dia rendahkan, dia tidak hormati, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas tidak semua? Nah, kita belum selesai nih soal ciri nih. Kita masih pelajari terus. Nanti kita lihat yang akan datang, kita akan pelajari, saudara, tentang sahabat Nabi. Siapa tuh sahabat? Nah, ada macam-macam definisi sahabat, saudara. Dan nanti akan kita jawab satu persatu sambil kita saring, saudara, mana definisi yang paling layak untuk kita ikuti. Insya Allah. Artinya yang paling layak kita ikuti definisi yang memang diakui oleh jumhur ahlus sunnah wal jamaah.